Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Trinaya Gusti, NIM 9131096, berasal dari Pendidikan IPA 2019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar administrasi pendidikan. Baiklah, pertama kita akan membahas tentang pengertian administrasi. Administrasi adalah suatu proses mengelola sumber daya 7M dan 1F, yaitu man, money, methods, mechanism, marketing, material and manage, dan informasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Tujuan terbagi atas dua, yaitu tujuan secara pribadi dan tujuan secara organisasi. Administrasi berarti membantu atau melayani. Pelayanan yang dimaksud dalam administrasi ini itu pelayanan prima, yaitu pelayanan tertinggi yang memberikan sumber kepuasan kepada customer. Dengan adanya 7M dan 1F ini bertujuan untuk agar segala sumber daya menjadi efisien dan efektif untuk mencapai tujuan sebuah lembaga. Contohnya lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan agar secara efektif dan efisien. Kita ketahui bahwa administrasi dan manajemen adalah dua hal yang sangat berbeda. Administrasi lebih cocok digunakan untuk lembaga pemerintah yang lebih mengutamakan pada kepentingan sosial, sedangkan manajemen lebih cocok digunakan untuk lembaga swasta yang biasanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan komersial. Ketahui perbedaan yang lain antara administrasi dan manajemen. Kalau administrasi lebih cenderung tidak mencari keuntungan, atau dikenal dengan not profit oriented, sedangkan manajemen lebih cenderung profit oriented, yaitu mencari keuntungan. Perbedaan yang lain yaitu biasanya pada administrasi lebih dikenal dengan leader, sedangkan pada manajemen lebih dikenal dengan boss atau ketahui dalam perbedaan administrasi dan manajemen cenderung memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Kalau administrasi lebih cenderung kepada leader atau pemimpin. Biasanya leader atau pemimpin biasanya bertugas untuk melatih dan untuk mengembangkan organisasi atau lembaga yang dipimpinnya. Biasanya dalam administrasi lebih cenderung untuk memecahkan masalah. Dan pada administrasi tersebut, jika memperoleh tujuan, setelah memperoleh tujuan pasti akan mengatakan ini adalah kerja keras dari kita. Selanjutnya pada manajemen yang lebih cenderung kepada bos, biasanya lebih ingin memerintah, lebih berkuasa, atau menciptakan rasa takut, atau biasanya cenderung menggunakan kata saya. Pada manajemen ini SOP harus berjalan teratur dan benar. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dan manfaat administrasi pendidikan. Tujuan dan manfaat administrasi pendidikan yaitu yang pertama, terwujudnya proses belajar mengajar yang bermakna, di mana di sini diharapkan adanya sentuhan dan kedekatan emosional antara pendidik dengan peserta didik. Yang kedua, peserta didik yang aktif mengembangkan diri. Peserta didik memiliki potensi dalam dirinya masing-masing. Maka hal ini harus dikembangkan dalam dunia pendidikan. Yang ketiga yaitu memiliki kompetensi manajerial. Kemampuan mengelola 7M dan 1F menjadi kompetensi yang ada dalam diri pribadi masing-masing. Hal ini diharapkan ilmu dan kompetensi manajerial sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti dalam rumah tangga, seorang ibu rumah tangga harus mempunyai ilmu dan kompetensi manajerial untuk mengatur rumah tangganya. Keempat yaitu tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, yang berkesinambungan dengan teratasinya mutu pendidikan dengan proses yang pelan tapi pasti. Dengan sumber daya yang dikelola, diharapkan mutu pendidikan dapat digarap dan diperbaiki. Yang keenam, perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Seorang perencana bertujuan agar pendidikan menjadi merata, bermutu, relevan, dan akuntabel.
agar bisa membantu seseorang dalam dunia pendidikan agar siap terjun dalam dunia pekerjaan. Dengan adanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel, secara langsung akan menciptakan citra positif dalam dunia pendidikan, di mana hal ini akan memunculkan kualifikasi yang bagus, contohnya seperti public speaking yang bagus, sosial yang bagus, bukan hanya hebat secara akademik tapi juga hebat dalam karakter. Selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup administrasi pendidikan atau manajemen pendidikan, yang terdiri atas yang pertama planning. Planning biasanya direncanakan berkaitan dengan 7M dan 1F. Yang kedua adalah organize, yang ketiga adalah motivasi, dan yang keempat adalah kontrol. Kontrol digunakan untuk apakah semua yang direncanakan berjalan sesuai dengan rencana. Jika tidak, maka diperlukan analisis dan evaluasi. Selanjutnya kita akan berbicara tentang profesi. Setiap manusia akan bekerja sebagai administrator atau seorang pengelola. Contohnya seperti seorang guru. Selanjutnya kita akan berbicara tentang profesi. Yang pertama, pengertian profesi. Secara etimologi, profesi memiliki bahasa Latin profesius yang berarti mengakui. Maksudnya di sini yaitu adanya pengakuan serta menyatakan mampu atau ahli dalam suatu pekerjaan. Ahli banyak dasarnya, seperti seorang guru adalah sebuah profesi karena menjadi seorang guru membutuhkan proses pendidikan yang sangat panjang. Yang kedua contohnya seperti supir. Supir adalah seorang ahli, tetapi dalam hal ini dikatakan sebagai ahli dalam konteks ilmiah. Profesi adalah suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi sebagai pelakunya, yang ditekankan pada pekerjaan mental, yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoritis yang dijadikan sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis, bukan pekerjaan manual. Maksudnya yaitu dijadikan sebagai landasan dalam berbicara. Maka dapat disimpulkan bahwa proses pendidikan yang sangat panjang menjadi salah satu alasan utama apakah sebuah pekerjaan layak dikatakan sebagai sebuah profesi. Dapat dikatakan profesi adalah sebuah pekerjaan yang melaksanakan tugasnya karena adanya sebuah teknik atau keterampilan yang khusus serta dedikasi yang tinggi. Keterampilan atau teknik yang khusus tersebut didapatkan dari proses pendidikan yang sangat panjang dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Contohnya seorang guru. Untuk menjadi profesi seorang guru, maka seseorang harus melewati S1. Dikatakan bahwa tidak semua pekerjaan termasuk ke dalam profesi, karena sebuah profesi memiliki satu nilai ukur tertentu atau memiliki karakteristik tertentu, seperti memiliki teknik atau keterampilan yang khusus, proses pendidikan yang sangat panjang, serta keterampilan atau teknik yang khusus serta dedikasi yang tinggi. Selanjutnya kita membahas tentang ciri-ciri profesi. Ciri-ciri profesi yaitu yang pertama, profesi memiliki fungsi dan signifikasi sosial bagi masyarakat. Yang kedua, profesi menuntut keterampilan tertentu. Melalui proses pendidikan dan pelatihan yang cukup yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yang akuntabel. Dan yang ketiga, profesi didukung oleh suatu ilmu dasar atau dasar-dasar teori dan disiplin ilmu yang mengatur. Yang keempat, profesi memiliki kode etik, yaitu suatu pedoman bagi anggota yang mengatur anggota secara tegas. Dan yang terakhir yaitu anggota profesi akan mendapatkan konsekuensi dari layanan dan proses yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk finansial atau material. Selanjutnya kita akan membahas tentang istilah-istilah dalam profesi. Yang pertama, profesional. Profesional memiliki dua makna. Yang pertama, orang yang menyandang sebuah atau suatu profesi. Dan yang kedua yaitu sebutan yang mengacu pada penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya. Istilah yang kedua yaitu profesionalisme, yaitu sikap mental yang mengacu pada sebuah komitmen dari anggota suatu profesi.
Istilah ketiga yaitu proporsionalitas. Yang dimaksud dengan proporsionalitas yaitu suatu sikap yang dimiliki oleh suatu anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk menjalankan tugas-tugasnya.